dia mengatakan bahwa ada salah satu stasiun televisi, Peace TV, itu terdapat 200 juta lebih penonton. Namun apa yang dilakukan oleh pemerintahnya adalah mereka justru menuduh yang tidak. Mereka bilang saya melakukan tindakan terorisme atau apakah. Jadi mereka tuh membohongi masyarakat, membohongi publik bahwa apa yang saya lakukan itu adalah suatu kejahatan. As far as answering question is concerned and training, to reply to the Christian missionary or the non-Muslims, when we give a reply, we have to give the reply in 4 different stages. Tentang pelatihan untuk mengcounter apa yang dilakukan oleh umat Kristen, kita harus melakukan dalam 4 tahapan yang berbeda. Number 1 is quote the scriptures, for Islamic scriptures, the Quran and the Hadith, to support the answer. Number 2, quote the scripture of the non-Muslim, whether it be the Bible for the Hindus, or whether it be the Bible for Christians, whether it be you want to quote the Vedas for the Hindus, the Buddhist scripture. The second is the scripture of the non-Muslim. Third is reason and logic, and fourth is scientific. So you have to answer in 4 different ways. You never know which will impress the person who is asking you the question, or for answering. Jadi yang pertama adalah tentu kita harus punya dasar Al-Quran yang kuat. Kita harus selalu mengutip ayat maupun hadis dari yang sumber agama kita sendiri, agama Islam. Yang kedua adalah kita juga harus mampu mempunyai referensi untuk yang Injil atau untuk yang kitab Buddha atau apapun kitab agama lawan bicara kita. Jadi kita selain punya pengetahuan agama kita sendiri, kita juga harus mempunyai pengetahuan agama lain yang kuat. Kemudian kita juga harus punya penalaran dan yang baik. Jadi kita bisa mengcounter dengan penalaran tentu, dan yang terakhir adalah berdasarkan saintifik. Jadi kita harus punya bukti data yang valid gitu untuk membuktikan argumen kita. Besides training them on public schools, which I spoke earlier, we also tell them that you memorize these 30 verses of the Quran. It will be more effective in doing dawah to non-Muslims. Then we give them another 25 verses. That these 25 verses more will be used for dawah than the other verses. If we keep on giving batches of 25 till they get about a couple of 100 verses, which will help them to convey the message of Islam to the non-Muslims. Jadi ada beberapa khususnya beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang apabila kita hafalkan ya itu jauh lebih tinggi daripada beberapa ayat, ratusan ayat lainnya mungkin. Jadi ada yang paling dia bilang sih ada 25 ayat yang paling kunci yang harus kita hafal di dalam Al-Quran, dan itu kita harus benar-benar mengamalkannya dan benar-benar menghayatinya ketika kita menguasai ketika berdakwah. Then what we do when we want to teach about Christianity to our students, we first do a survey that which verses of the Bible are often quoted by the Christian missionaries. So all these verses we train to our students. So if someone asks you a question, for example, a Christian missionary comes and says that, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said that I am my Father Rahman. So I will reply, you're quoting Gospel of John, chapter number 10, verse number 30. He's shocked. He's quoting the verse, I'm giving the reference. Half my battle is won. What we do a survey all the verses used by the Christian missionaries in their dawah activity. And we tell our students to memorize with reference, not only the verse, with reference. Jadi yang paling penting adalah kita harus melakukan survei. Ketika para misionaris itu menyebarkan agamanya, itu ayat atau dari surat mana itu yang mereka gunakan. Tadi misalnya kayak surat John atau Korintians atau jadi saya tahu nih dia ngomongin tentang asal-muasal Nabi Yesus atau apapun. Jadi kita harus benar-benar paham juga ketika dia menyampaikan, mendakwakan, kita juga sudah bisa mengcounter dengan ada mengutip dari sekian. Jadi kita juga harus mempunyai pengetahuan Injil yang baik. There are hardly 75 to 100 verses in all that Christian missionaries quote in the lecture, popularly quote. Ada sekitar 75 sampai 100 ayat yang sering dikutip dalam misionaris. Then we quote them additional which verses of the Bible you should memorize to prove the Islamic point of view.
And that will be another 75 to 100 verses of the Bible. Dan juga untuk mengkoper atau melawan, kita juga ada sekitar 75 sampai 100 ayat lainnya yang juga terdapat dalam Injil yang bisa kita counter. So then if a student, a dai, memorizes 150 to 200 verses of the Bible, he can even debate with the Pope. Artinya, kalau seorang dai menghafal 150 sampai 200 ayat dalam Injil, bahkan dia bisa mendebat Paus sekalipun, pemimpin tertinggi di agama. Jadi itulah betapa pentingnya penguasaan kitab. So in our Dawah training program, we spend a great deal of time in public speaking. Then we have a section of teaching Islamic points. Then we have Dawah to Christian. Then we have Dawah to Hindus. We have Dawah to Buddhists. We have Dawah to atheists. Each one for few days. So in this way, we train the person, equip him that how to convey the message of Islam to non-Muslims, including Christians, Hindus, Buddhists, atheists, etc. Salah satu agenda yang dalam kurikulum adalah public speaking. Jadi kemampuan berbicara dalam publik itu adalah salah satu ilmu yang penting. Kemudian juga kita harus mengetahui bagaimana cara untuk berdakwah kepada umat yang berbeda, umat Kristiani, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Jadi itulah yang kita ajarkan sehari-hari kepada dai yang mengikuti pelatihan kami. Then we train them how to do public speaking, the different style of dawah, how to do one-to-one individual dawah is a different style, how to do dawah on the radio is different, how to do dawah on the television is different, how to do dawah writing books is different. All these are specialty. On internet is different, how to do dawah on YouTube, how to do on Facebook. This is the age of specialization. So each section we take and we show the specialty. How do you do it on the YouTube? How to do it on the Facebook? The social media is very powerful. So all these are training. We should make our duats expert in this. Jadi selain kemampuan berbicara dalam publik yang baik, kita juga mengajarkan bagaimana cara berdakwah satu dengan satu. Kemudian kita juga mengajarkan cara berdakwah dalam radio, televisi, internet, YouTube, karena itu semuanya memerlukan keahlian dan kemampuan komunikasi yang berbeda antara satu sama lain. Ya, pertanyaan berikutnya nomor 4, Ustaz Fadlan Zalamata, dipersilakan. Please, your question. Saya Ustaz.